Richard Eliezer sempat didampingi psikolog klinis saat menjalani persidangan, bahkan sempat menjalani asesmen. Kita terhubung dengan psikolog klinis Liza Japri yang melakukan asesmen kepada Eliezer saat itu. Selamat petang, Mbak Liza. Petang, Mas. Apa kabar? Baik, sehat. Mbak Liza, kita lihat bersama ketika mendengarkan tuntutan, bagaimana sih yang Anda lihat dari sosok Eliezer yang sudah bersusah payah menjadi JC di persidangan? Nah, jelas sekali terlihat ya bahwa dia menunjukkan ekspresi wajah terpukul dan juga kecewa atas tuntutan tersebut karena mungkin selama ini ekspektasinya adalah sudah dia memperjuangkan kejujuran, sudah dia bersedia menjadi justice collaborator, sudah dia bersedia untuk meresikokan banyak hal, tapi kemudian kenapa tidak dihargai untuk hal-hal tersebut. Tapi seperti halnya dengan hasil asesmen yang pernah saya lakukan, Richard selalu berusaha untuk tangguh. Richard selalu berusaha untuk menunjukkan sisi yang baiknya. Dalam arti bahwa dia tidak mau ada orang lain susah, dia mencoba untuk banyak mengundang. Jadi ketika dia terpukul pun bisa kita lihat dalam video-video dan rekaman yang beredar, nggak lama kemudian dia sudah bounce back, dia mencoba untuk kembali tegar ya, untuk kembali tangguh. Baik, jadi saya ingin flashback sedikit. Jadi ketika asesmen saat itu, menggebu-gebu ada optimistis dari Eliezer untuk bisa mengungkap semua ini. Oh iya, jadi kalau kita berbicara, kita flashback ya, dari awal, pertama kali ketemu seperti yang juga sudah saya sampaikan di persidangan, dia penuh dengan ketakutan, dia penuh dengan keraguan, dia mau ngapain sebenarnya, walaupun pada saat itu dia sudah yakin untuk jadi justice collaborator, tapi kemudian dia masih penuh lah, keraguan itu masih ada, ketakutan itu masih ada, kekhawatiran itu masih ada, tapi kemudian berangsur-angsur seiring dengan proses pendampingan, seiring dengan konseling, terapi, dan juga sesi-sesi asesmen yang kita lakukan, percaya diri itu bangkit. Dia mulai yakin bahwa dia bisa mempertaruhkan semuanya, dia bisa yakin untuk berjuang di kejujuran, walaupun banyak sekali momen-momen Mas, ketika kita lagi ngobrol, ketika dia lagi berbagi ya, sharing, dia selalu mengatakan, saya nggak tahu loh Mbak, abis ini saya mau gimana. Saat ini aja aku masih dalam perlindungan, keluarga juga masih dalam perlindungan, setelah itu mau bagaimana. Jadi ketakutan akan masa depan itu masih ada. Tapi kita bisa lihat sampai dengan titik terakhir, dia masih memperjuangkan perjuangan tersebut. Soal tekanan cukup terbuka tidak, Mbak Liza? Eliezer, misalkan tekanan dari mana? Karena tadi Anda sampaikan ada keraguan, ada kekhawatiran masa depannya seperti apa? Sebenarnya kan kalau kita berbicara tekanan, dari awal pun sudah ada tekanan tersebut. Pertama dia melakukan hal yang sama sekali tidak mau dia lakukan, tapi dia lakukan berdasarkan perintah dari atasan dan dia merasakan tekanan. Dia harus melakukan ini karena perintah atasan. Yang seperti sudah dibahas juga itu gap jabatan, kepangkatan sangat jauh berbeda. Jadi itu saja sudah merupakan tekanan tersendiri. Belum lagi setelah itu sempat ada momen-momen kan diajak berbicara oleh atasannya, kenapa ini harus terjadi, apa yang harus kamu lakukan, itu juga sudah suatu bentuk tekanan. Dan itu yang terus-terusan sadar atau tidak sadar, itu kan sebenarnya konsep tekanan tertekan itu sudah dia rasakan dari awal. Dan ketika kemarin mendengar putusan, di raut wajah bahkan terlihat menangis itu kontras sekali berbeda dengan ketika Anda melakukan assessment, Mbak Liza. Oh iya, itu yang buat saya juga menyampaikan saya patah hati sih, karena kita berbicara seorang yang sudah sangat yakin, kita orang yang dia sangat mau berjuang, tapi kemudian dihempaskan begitu aja ceritanya. Tapi kan bagaimanapun juga kita menghargai tuntutan jaksa. Dan perjuangan memang belum berakhir. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Tapi kalau memang saya belum ketemu, tapi kan kontak-kontakan terus dengan tim PH-nya dan juga kontak-kontakan terus dengan para orang tuanya. Perlahan-lahan Richard Eliezer mulai kembali bangkit kok, siap untuk kembali berjuang. Jadi kondisinya gimana? Kondisi jelasnya Eliezer saat ini seperti apa? Psikologisnya terutama, Mbak Liza? Kalau secara psikologis saya belum bisa menyampaikan ya, sampai dengan saat ini saya cuma memang perlahan-lahan dari kondisi dia sangat kaget, yang buat saya sih satu hal yang sangat normal ya, kita kalau ada di posisi Richard juga pasti akan kaget, tapi perlahan-lahan dia mulai bangkit kembali, mulai yakin, mulai memetakan
dengan pendampingan tim PH-nya, ini apa yang harus dilakukan ke depannya. Begitu pula dengan kedua orang tua yang dari awal itu ketika tuntutan dibacakan itu sangat drop sekali, sangat kaget, nangis-nangis. Kita Baik, tampaknya sinyal komunikasi kami dengan Lisa Jabri agak sedikit terganggu. Sambil saya akan coba untuk kami dari Kompas TV akan coba memperbaikinya. Mbak Lisa, baik tadi sempat terputus sedikit. Jadi bagaimana bisa digambarkan kepada kami seperti apa sih kondisi beban, tekanan yang dirasakan Eliezer ketika ia harus berhadapan mengungkap kasus yang berkaitan dengan relasi kekuasaan? Iya, suara saya sudah aman sekarang? Sekarang jelas, Mbak Lisa. Oke. Iya, dia tidak bisa tidur. Ada momen-momen di mana apalagi kalau dia kondisinya di penjara ya, tidak banyak kegiatan tentunya. Jadi dia bisa berjam-jam tidak tidur, dia mencoba untuk mengalihkan dengan berolahraga, dia mencoba untuk baca buku, dia mencoba untuk ngobrol, tapi ketika kemudian ada apalagi pada malam hari ketika tidak ada siapa itu ada untuk menidurkan tertidur ya. Dia memikirkan rasa bersalahnya, dia memikirkan Bang Joshua, dia merasa bahwa dia punya begitu banyak dosa, dan itu yang terus menghantui dia. Dia tidak tahu bagaimana nanti masa depannya. Baik, terakhir Mbak Lisa, dengan kondisi psikologis seperti ini, tapi Anda optimistis Eliezer tangguh dan bisa menghadapi semuanya atau bagaimana? Saya yakin dia punya karakter psikologis ketangguhan tertentu karena untuk saat ini aja dia sudah menunjukkan karakter ketangguhan tersebut ya. Tidak semua orang mampu untuk berdiri tegak sendiri di level seorang Richard Eliezer saat ini mampu untuk memperjuangkan kejujuran seorang diri istilahnya kan. Walaupun memang banyak pendukungnya yang mendampinginya, tapi kan pada akhirnya dia menjalaninya sendiri. Jadi saya yakin sekali, saya optimis ke depannya insya Allah dia akan terus tangguh. Baik. Liza Mariali Japri, terima kasih psikolog klinis, terima kasih telah berbagi informasi meluangkan waktu untuk program Kompas Petang sore hari. Sehat selalu, Mbak Liza.